Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat menikmati kehidupan dan hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita jalani dalam penuh pengharapan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Nyatakanlah ucapan syukur bagi Dia yang memberi kita hidup dan berkat-Nya. Mari Ibu Bapa, saudara-saudara, sejenak kita beribadah melalui renungan pagi hari ini, Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Kamis 2 September 2021. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi ini, kita akan baca dari Yesaya 33 ayat 1 sampai 6. Yesaya 33 ayat 1 sampai 6. Mari berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kami datang dalam kerendahan diri Tuhan untuk menyembah Tuhan dan datang mengucap syukur seraya memuji memuliakan Dikau. Kiranya hidup kami diperkenan dan diberkati. Kami datang dengan penuh pengharapan bahwa untuk menjalani hari ini, kami akan dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Dan Engkau akan menuntun kami lewat firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan. Dan hanya kuasa Roh Kudus semata yang mampu dan berkuasa atas keterbatasan kami, sehingga kami bisa memahami firman-Mu. Dan kami mohon pengampunan daripada-Mu, supaya kami dilayakkan mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan, Yesaya 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri. Dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika Engkau bangkit. Larilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Menanti pertolongan Tuhan, menanti pertolongan Tuhan. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Banyak hal yang membuat kita terbeban dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita sangat sulit bangkit dari beban-beban yang kita alami itu. Tetapi apa yang kita rasakan jika dalam keterbebanan hidup kita ada penolong yang datang membebaskan kita? Nah, dalam ketersesakan umat, mereka sedang memohon perlindungan yang datangnya dari Tuhan. Bahwa Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan.
bukan kepada Mesir dan berhala. Tuhan yang tinggi luhur harus ditempatkan sebagai satu-satunya pelindung dan raja bagi umat Yehuda, karena dialah satu-satunya raja mereka. Jika umat menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya pelindung dan memohon hanya kepada Dia, maka Allah akan peduli kepada mereka. Yesaya meyakinkan bangsa Israel bahwa Allah akan menyelamatkan mereka dan ketidakadilan dan akan menyatakan keadilan dan kebenaran di tengah umatnya. Sehingga ketakutan dan penindasan yang dialami oleh semua umat akan dilenyapkan. Selanjutnya, umat akan hidup di dalam jaminan keselamatan karena Allah akan memberkati dan melindungi mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin Anda sering diperlakukan secara tidak adil meskipun Anda telah melakukan kebenaran dengan hidup baik, sehingga Anda merasa kecewa dan putus harapan. Tetapi melalui firman Tuhan saat ini, kita dikuatkan bahwa jangan putus harap, tetapi teruslah bekerja mengharapkan pertolongan Allah. Karena Allah yang kita percayai akan datang sebagai hakim memberi topangan. Karena itu, marilah kita menantikan kedatangan Allah dengan terus berpegang dengan teguh dalam iman kepadanya. Amin. Mari berdoa. Kami sungguh yakin Tuhan bahwa Engkau penolong dalam kehidupan kami. Kau yang selalu membebaskan kami di dalam beban-beban yang kami alami. Keterbatasan fisik, keterbatasan berpikir, bertindak, Tuhan sendiri yang memampukan dan menyempurnakan itu. Terima kasih untuk penguatan firman-Mu yang sudah kami baca dengar di pagi ini. Kami mau menjalani hidup dan aktivitas hari ini, dan kami mau berdasar pada firman-Mu. Kami kuat, kami semangat. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sehingga apa yang kami upayakan hari ini dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam tantangan hidup, semuanya di dalam Tuhan ada kuasa, ada kasih, ada kecukupan, ada pemulihan, dan ada pertolongan. Kepadamu Tuhan hamba berdoa untuk segala kehidupan jemaat. Kau yang mengenal setiap mereka, rumah tangga mereka, masalah hidup mereka, tekanan hidup, kebutuhan, bahkan sukacita mereka. Beberapa saudara kami yang berduka, kami tetap doakan kepadamu. Segenap keluarga diberi kekuatan dan penghiburan. Saudara-saudara kami yang sakit, sekalipun ada kegelisahan, namun berilah mereka kekuatan Tuhan untuk tetap kuat dan semangat menjalani. Mereka memiliki keyakinan Tuhan ada menolong mereka, memberkati semua layanan mereka, sehingga ada saat yang Tuhan sudah tentukan, mereka boleh dipulihkan, disembuhkan, dan berkumpul bersama keluarga untuk selalu bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Berdoa untuk setiap kehidupan anak-anak kami. Kami sungguh menaruh harap dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan memberkati segala upaya, didikan dan bimbingan serta kasih sayang dari orang tua. Sehingga mereka bertumbuh secara fisik, bertumbuh secara rohani. Dan mereka kelak semuanya mengakui Tuhan adalah juru selamat. Nyatakanlah rancangan-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga melalui pertumbuhan, pendidikan, kerja, dan pelayanan mereka, mereka pun menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuntunlah pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Tuhan karuniakan hikmat. Kiranya menyatakan kebenaran dan keadilan. Janganlah kekuasaan menjiwai perilaku mereka sehingga bertindak di dalam hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Berbagai tantangan dan masalah yang terjadi dalam bangsa kami, Tuhan juga akan membuka jalan bagi pemerintah kami untuk bertindak
dan semua bangsa menikmati dan menerima pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk persekutuan ibadah pagi hari ini. Kami akan beraktivitas dan kami berserah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jalanilah hidup ini dengan penuh sukacita. Yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam hal apapun, keadaan kondisi yang saudara hadapi. Percaya Tuhan ada dan siap mengasihi serta menolong saudara. Amin. Mari saudara-saudara menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.